Benar ya? Sekarang ini saya itu jadi keluarga itu adalah sebuah lembaga yang dijadikan Allah pertama di dunia, sekaligus menjadi gereja mini, ya, sekaligus menjadi gereja mini. Keluarga itu didirikan di Taman Eden, Adam dan Hawa. Setelah itu didirikan oleh Tuhan, Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan memberkatinya. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, keluarga ini gagal dalam melakukan rencana Allah. Karena rencana Allah lewat kehidupan umat manusia, keluarga Adam dan Hawa, supaya manusia di muka bumi ini diberkati. Adam dan Hawa gagal. Sehingga di Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan Allah sendiri membuat satu perjanjian. Satu perjanjian di dalam keluarga. Mulai hari ini, keturunan perempuan ini dengan keturunan si ular ini bermusuhan. Keturunan perempuan ini meremukkan kepala ular dan ular mematuk tumit keturunan perempuan. Digenapi hal ini Bapak Ibu Saudara di kayu salib. Di kayu salib. Digenapi dalam pribadi Yesus Kristus di Golgota, di kayu salib. Yesus mati di kayu salib. Kemudian dia diturunkan sampai ke dasar bumi. Kerajaan maut. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Setelah itu dia bangkit. Ini ceritanya. Singkat-singkat saya cerita supaya sampai 5 menit. Ya. Dia bangkit Bapak Ibu Saudara. Pengikut-pengikutnya, murid-muridnya bisa galau mereka. Masa depan mereka suram, tidak ada harapan. Guru yang mereka agung-agungkan sudah tidak ada, sudah mati di kayu salib. Yang dulunya dia katakan dia tidak akan mengalami kematian. Kematian itu dia kalahkan, kebangkitan itu tidak dia akan bangkit 3 hari. Tetapi itu tidak mereka alami. Seakan-akan mereka takut sehingga mereka masuk di dalam satu gedung rumah namanya. Mereka berkumpul dengan ketakutan yang ada, dengan masalah yang mereka hadapi, persoalan yang mereka hadapi, takut dengan orang-orang Yahudi, takut dengan tentara Romawi dan sebagainya. Karena mereka adalah pengikut Yesus. Tiba-tiba datang muncul Yesus. Bilang apa itu? Yang begitu tuh. Yang tiba-tiba muncul. Mau juga saya seperti itu. Nah, apa ini? Ya? Apa dia katakan? Salam, damai sejahtera. Damai sejahtera. Dalam kekalutan mereka, Yesus hadir. Dia datang, damai sejahtera untuk kalian. Setelah itu, dia menyatakan, ini satu. Kalian lihat ini. Menarik Bapak Ibu Saudara. Yesus menyampaikan damai sejahtera itu bukan di
saudara-saudara, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita di dalam kehidupan keluarga ini bukan berarti keluarga kita luput dari semua masalah, tetapi keluarga kita menang dari masalah. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bapak Ibu, damai sejahtera yang Tuhan berikan bukan damai sejahtera yang seperti dunia berikan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada keluarga kita itu damai sejahtera yang memulihkan keadaan, yang membawa satu transformasi, yang membawa satu perubahan hidup. Itu damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan masuk di dalam keluarga. Kalau kita membaca ayat ini, murid-murid Yesus mereka terpuruk. Kalau di dalam bahasa Alkitabnya, pintu itu ditutup rapat. Kalau kita sudah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, kunci rapat, betul-betul rapat, kunci mati. Bapak Ibu, itu bukan hanya sekadar secara fisik itu terjadi, tetapi itu menggambarkan hati mereka yang sangat-sangat terbuka, punya masalah, mereka tidak bisa terbuka karena melihat masalah ini di tengah-tengah mereka. Yesus hadir supaya mereka bisa keluar dari masalah, supaya mereka keluar dari rumah itu, supaya mereka bebas keluar dari rumah itu, menjadi alat pemberita firman kepada orang lain. Itu sebabnya Yesus ada. Pertanyaan seterusnya, kemana damai sejahtera itu diberikan oleh Tuhan? Di gereja, adakah Alkitab yang mencatat damai sejahtera itu disampaikan oleh Tuhan Yesus pertama di gereja? Tidak. Apakah damai sejahtera itu dibawa oleh Tuhan Yesus pertama di sinagoge? Sinagoge, tempat ibadah juga orang-orang Yahudi. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi damai sejahtera itu dia bawa dari salib, dari kebangkitannya dia bawa damai sejahtera itu masuk di dalam di keluarga Islam. Saya masuk di dalam keluargamu. Kenapa di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara? Kenapa harus jadi tengah-tengah keluarga? Tahukah Bapak Ibu jawabannya hari ini? Karena di tengah-tengah keluarga hari ini penuh dengan masalah. Retaknya hubungan suami istri, retaknya hubungan keluarga anak dan orang tua, yang mengakibatkan perceraian di dalam keluarga. Kenapa semuanya ada di dalam keluarga? Ketidakjujuran suami istri. Hai suami-suami, jujur sama istrimu. Hai istri-istri, jujur sama suami. Yang membuat keretakan yang luar biasa di dalam keluarga Kristen hari ini, masalah ini yang bisa menceraikan kita. Alkitab katakan kematian. Nah, Bapak Ibu, saya mau menyampaikan hal ini. Kenapa itu ada? Karena damai sejahtera tidak Anda terima di dalam keluarga. Ada yang datang ke saya, Bapak Pendeta, saya minum dengan anak saya ini belum minum pemabuk, ini obat dan sebagainya. Bingung saya. Saya mau tanya kembali, kamu orang tua, bagaimana hidup? Sudah mengalami perubahan? Ada damai sejahtera? Kalau tidak ada damai sejahtera, jangan tuntut anakmu lebih baik. Ini masalah. Orang tua ini sok-sok menjadi pahlawan. Sok jadi orang tua sudah makan garam lebih banyak. Sedikit salah anak dipukul, sedikit salah anak dicaci maki. Tidak melihat diri sendiri. Kalau 3 komponen yang kita hadapi dalam kehidupan ini: gereja, sekolah minggu,
keluarga. Sekolah minggu itu gereja anak. Gereja untuk kita semua. Keluarga itu untuk keluarga anak-anak. Yang paling dominan dalam hal ini adalah keluarga. Mendidik anak-anak dari keluarga. Jangan serahkan ke sekolah minggu. Jangan serahkan ke gembala. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu yang merayakan Paskah hari ini, damai sejahtera itu dilimpahkan ke dalam keluarga. Didik anakmu, bangun ibadah keluargamu, ajar anakmu berdoa, ajar keluargamu melayani Tuhan, ajar keluargamu untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, keluarga itu kunci utama dalam pertumbuhan gereja. Sehat keluarga, gereja sehat. Amin. Keluarga kuat, gereja kuat. Keluarga kuat, masyarakat kuat. Keluarga kuat, keluarga sehat, negara sehat. Keluarga, gereja ini berdiri di dalamnya keluarga 1, 2, 3, 4. Tema-tema Injil ini Bapak Ibu Saudara berdampak, bertumbuh. Saya tidak pernah mendengar ada yang berkhotbah, hai keluarga, harus berdampak. Gereja kita bisa berdampak. Gereja kita bisa bertahan di dalam kekuatan ini Bapak Ibu Saudara. Ketika keluarga yang ada di dalam gereja ini ada damai sejahtera di dalam. Tidak jadi Tuhan katakan terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu juga diberikan Tuhan Yesus di dalam keluarga pertama. Untuk apa? Supaya keluarga yang menerima damai sejahtera itu menjadi alat bagi Tuhan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Amin. Injili anak dari kecil, supaya semua keluarga kita masuk dalam kerajaan surga. Supaya keluarga kita benar-benar keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang mengalami damai sejahtera yang daripada Allah itu. Karena hanya kita menjadi keluarga orang, keluarga agama Kristen, harus menjadi keluarga Kristen, bukan keluarga agama Kristen. Yesus Kristus menolong kita, Roh Kudus menyertai kita. Jadilah keluarga yang dipakai oleh Tuhan, keluarga yang memberkati orang lain, keluarga yang memberitakan Injil kepada dunia, yang memiliki pengaruh kepada orang lain. Itu keluarga yang menerima damai sejahtera. Jangan kita sia-siakan kesempatan. Ini kesempatan terakhir bagi kita. Jangan anugerah zaman yang diberikan oleh Tuhan supaya kita memakai kehidupan keluarga kita ini sebaik mungkin. Bapak-bapak muda, ibu-ibu muda yang masih labil, terima damai sejahtera ini supaya keluargamu ditata dalam kasih Kristus. Yesus Kristus mau menyentuh keluargamu dengan kasih. Ketika kamu disentuh dengan kasih, maka hai suami-suami kasihilah istrimu, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, hai anak-anak taatlah orang tua. Genap apa yang difirmankan. Kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan keluarga kita hari ini, maka damai sejahtera Allah tinggal bersama dengan keluarga kita. Dan ketika damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan keluarga kita ada, maka keluarga kita keluarga yang menjadi puji-pujian bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu telah kami. Terbatas hamba menyampaikan kebenaran firman, tetapi hamba yakin bahwa Allah Roh Kudus yang memiliki firman akan memateraikannya di loh hati kami, memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, supaya kami menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menjadi saluran berkah bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Haleluya.